Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, rabbil masyriq wal maghrib, la ilaha illa huwa fatahithu wakila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saudara-saudara, kita patut bersyukur masih diberi kesempatan usia oleh Allah untuk mengkaji, mendalami, serta mengamalkan konsep ilahi dari The Holy Quran, dari Al-Quran yang suci ini. Harapannya mudah-mudahan kita termasuk menjadi makhluk terpilih, makhluk yang dicintai oleh Allah, karena dalam kehidupannya telah melakukan penyerahan diri. Khusus pagi ini kita akan membahas surat Al-Hujurat, surat ke-49 ayat ke-13 ya, dan seterusnya ini. Tadi sudah diterjemahkan. Orang-orang Baduy berkata, kami telah beriman. Katakanlah kepada mereka, kamu belum beriman. Tetapi katakanlah, kami telah tunduk, telah Islam. Ya, jadi peristiwa ini ada prolognya kan begitu ya. Ada asbabun nuzul yang menyebabkan turunnya ayat itu. Nah, ini menarik sekali. Di sini statement Quran jangan mengatakan gitu, tapi katakanlah kami telah tunduk. Tunduk itu adalah Islam. Jadi kalau ibu-ibu, bapak-bapak itu sebagai seorang muslim, itu baru tunduk. Ya. Karena iman belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tidak akan mengurangi sedikit pun amalmu. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi pada saat Al-Quran ini diturunkan, di sini orang Baduy ya, bukan Baduy Jawa Barat ini. Arab Baduy dikatakan Arab Baduy itu, jadi orang Arab itu ada dua sebetulnya di sana. Arab kotaan, perkotaan, artinya Arab yang sudah settle, yang sudah berdiam, berdomisili. Itu biasanya di perkotaan. Di Mekah juga ada, tapi bukan Mekah seperti sekarang loh ya. Itu di Madinah juga ada. Mekah itu dulu belum jadi kota di situ. Kotanya jauh dari Masjidil Haramnya. Karena itu kan gunung ya. Diampit sebuah gunung. Nah, ada bangsa lain di Arab ini namanya bangsa nomaden. Yaitu nomaden itu karena berpindah-pindah. Jadi dia hidupnya itu memang berpindah-pindah dari tenda ke tenda. Kenapa? Mengikuti penggembalaan biasanya ya. Karena mereka punya ternak, punya unta, punya biasanya unta itu, karena pergerakan unta itu lebih mudah dari tenda ke tenda. Nah, karena mereka itu menjadi bangsa yang boleh kata tidak berhubungan dengan bangsa-bangsa lain, mereka jauh dari pergaulan, sehingga mengembangkannya dengan menggunakan sistem kesukuan.
Makanya ada istilah Bani itu ya. Nah, bukan Bani Israel. Ya itu pada dasar jalur darah ya. Bani Hashim misalnya, Rasulullah itu kan jalur. Nah mereka itu hidup dari tenda ke tenda. Tapi sejarah bangsa Baduy ini di dalam perkembangan agama Islam ini sangat strategis sekali. Strategis itu penting ya. Karena apa? Karena dia pindah berpindah. Nah, komunikasi mereka antara satu dengan lain itu, mereka punya pasar, mungkin datang ke pasar ya di perkotaan, habis itu hilang lagi. Nah, biasanya berhubungan mereka dengan menggunakan pantun atau syair itu. Jadi orang yang pandai bersyair atau berpantun dianggap sebagai, kalau sekarang ilmuwan hebat gitu ya, sebagai rujukan. Biasanya berpantun tentang cinta, tentang keindahan alamnya ya. Mereka sudah begitu menjiwai gitu. Bahkan tentang padang pasirnya, mereka sendiri menyenangin itu. Sehingga sering sekali terjadi komunikasi di antara mereka. Nah, salah satu di antaranya di dalam dakwah Islam, ini orang Baduy inilah yang kemudian dari satu waktu ke waktu karena omong ke omong, akhirnya sampailah riwayat kenabian itu ke pedalaman. Didengar oleh mereka bahwa ada nabi. Ya. Ini itu jasa-jasanya orang Baduy. Termasuk juga utusan dari Madinah, yaitu suku Aus dan suku Hadzraj. Itu dua suku yang berperang terus di Madinah itu tadi, yang minta kedamaian. Mendengar itu, sehingga mereka mengutus orang untuk datang ke Rasulullah. Apa kamu bisa mendamaikan? Itu ya. Ya Rasulullah bisa. Nah, ini salah seorang di antara mereka ada yang datang kemudian ke Nabi mengatakan, "Hai Muhammad, aku sekarang telah beriman kepada ajaran kamu." Nah, ini oleh Rasulullah melewat ditegur karena perintah ayat tadi. Katakan, jangan kamu telah beriman, akan tetapi baru kamu telah menyerah, mau menerima Islam sebagai konsep hidup. Itu sebetulnya karena Islam ini di dalamnya ini banyak yang akan digerojok itu tadi. Ini juga sebetulnya jangan ngomong tentang orang Baduy, mungkin pada kita juga ya. Coba evaluasi apa betul-betul kita sudah beriman. Ya. Saya membaca ayat ini tadi, ya, kalau merenungkan ini tadi, karena iman itu pada dasarnya bukan kita yang akan misi, tapi Allah. Ya, kita tidak punya kekuatan apa-apa itu untuk mengisi. Kalau secara syariat, kalau kamu sudah menyerah kepada Allah, kepada Islam, mau Islam, salah satu diantaranya kita disuruh bersyahadat. Itu pada dasarnya bukan sesuatu yang terlalu dibesar-besarkan ya. Syahadat itu pada dasarnya adalah sebuah baiat. Tahu baiat ya? Pengakuan. Baiat itu pengakuan, ikrar, janji. Ya, itu baiat. Bahwanya kebenaran dari Allah, bahwanya informasi dari Allah, banyak yang diterangkan oleh Rasul. Itulah yang akan menjadi rujukan hidup saya. Itu Islam dalam bentuk baiat.
Tapi apakah Islamnya sudah masuk? Secara belum. Baru ketundukan. Sudah menyerah bahwa dia sudah akan tunduk kepada Islam, maka tidak berhenti di situ. Pada zaman Rasulullah itu, oke, kamu tunduk dengan aku, tunduk dengan Allah, maka akan aku bimbing. Dan ayat pun belum lengkap kan? Satu persatu. Kan ayat kita tidak ada lengkap. Khadijah berbaiat kepada Allah dan Rasulnya, Quran kan belum lengkap. Hamzah, Quran belum lengkap. Belum. Ya, Khadijah awal itu termasuk orang-orang yang masuk Islam awal, belum lengkap. Nah, dia baru berikrar menolong kenabian itu tadi. Itu sebetulnya strategis ya, ikrar itu strategis. Kenapa? Karena sekarang ini di dalam zaman seperti kehidupan modern ini banyak paham-paham di masyarakat yang justru dijadikan semacam rujukan hidup. Bisa diikutin ini ya. Satu contoh saja. Saya itu yang paling ngeri itu partai politik. Ya. Partai politik itu sebagian besar untuk saya tidak jelas. Isinya itu tidak jelas. Kecuali dia hanya merupakan, ya kalau dikatakan aksesoris atau pelengkap perpolitikan. Tapi isinya itu apa? Di dalamnya tidak jelas. Karena setiap orang bisa membuat partai politik. Konsepnya nggak ada. Nah, Quran tadi membaiat setiap orang yang mau itu menyerah akan digerojok dengan konsep-konsep kehidupan yang membawa kesejahteraan dunia akhirat ini tadi. Ya. Di mana yang ditembak oleh Al-Quran? Di mana yang akan ditembak oleh isi Al-Quran itu tadi? Pada manusia. Pada otaknya? Pada panca inderanya? Di dalam Quran disebut adalah, nah, karena iman belum masuk ke dalam hati. Jadi yang ditembak itu hati. Masih punya hati, Bu? Maka berhati-hatilah dengan hati. Siapa masih punya hati? Punya. Iya. Jangan dikeraskan hatimu. Karena bisa lebih keras dari batu. Sekeras-kerasnya batu masih bisa rapuh, bisa memancarkan mata air, dan bisa gugur karena takut kepada ilahi. Proses mineralisasi jadi tanah itu kan batu yang berproses berjuta-juta tahun, beribu-ribu tahun dari batu kemudian menjadi hancur. Tapi kalau hati sudah membatu, dengan apa dia akan dilembutkan? Tidak ada lagi. Iya. Tuh. Makanya jangan dikeraskan. Itu sebetulnya ke sana. Aku tunduk. Aku berbaiat. Bahaya Tuhanku hanya Allah. Dan engkau Muhammad Rasul akan menjelaskan, akan membimbing diriku. Ya, untuk mendapatkan kehidupan kesejahteraan dunia akhirat, aku percaya. Tuh. Jadi sebetulnya tidak ada paksaan di situ untuk
menjadi seorang yang tunduk menyerah itu. Tidak boleh. Jadi kalau misalnya Anda, ada orang ingin belajar, tolong saya Islamkan, gitu ya, jangan gembira dulu. Paham ya? Gembira dulu, jangan. Tapi atas dasar apa kamu mau diislamkan? Ya. Tuh. Atau kita mengislamkan orang, tidak boleh. Kita tidak boleh mengislamkan orang. Kita itu menyampaikan kebenaran. Bahwa kemudian dia itu menjadi seorang muslim, itu bukan karena kita, akan tetapi karena Allah semata-mata telah membukakan mata hatinya.